Halo semua, perkenalkan saya Ajeng Soniaci dari Pendidikan Fisika UNES. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Untuk lebih jelasnya, yuk ikut saya dan kita belajar bersama. Nah, untuk penjelasannya yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Di sini untuk pendahuluan, pernahkah Anda melihat pelompat indah yang beraksi? Pada saat pelompat indah hendak melakukan putaran di udara, ia akan menekuk tubuhnya. Hal ini akan mengurangi momen inersianya sehingga kecepatan sudutnya menjadi lebih besar dan dia dapat berputar 1,5 putaran. Pada tahap akhir lompatannya, pelompat memanjangkan lagi tubuhnya sehingga ia dapat terjun ke air dengan kecepatan sudut yang lebih rendah. Lalu, apakah yang dimaksud momen inersia? Supaya lebih memahaminya, pelajarilah materi pada bab ini dengan seksama. Nah, subbab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ada dua, yaitu satu dinamika rotasi dan yang kedua yaitu kesetimbangan benda tegar. Untuk yang pertama, kita ke dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu momen gaya. Momen gaya adalah merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Besaran-besaran apa saja yang berkaitan dengan momen gaya, yaitu berdasarkan gambar di bawah, misalkan orang memberikan gaya sedemikian rupa kepada kunci, agar kunci tersebut dapat memutar baut. Dalam hal ini, baut berfungsi sebagai sumbu rotasi, sedangkan perpanjangan garis yang disebut garis kerja gaya. Jika gaya atau F yang diberikan tangan atau garis kerja gaya tersebut tegak lurus terhadap lengan kunci, maka lengan kunci ini berfungsi sebagai lengan gaya atau lengan momen. Namun, jika gaya yang diberikan tidak tegak lurus dengan kunci, maka lengan gaya merupakan jarak yang tegak lurus dari sumbu rotasi dengan garis kerja gaya R. Untuk ilustrasinya, coba bayangkan jika kalian sedang melakukan pekerjaan seperti gambar yang di bawah ini. Lalu selanjutnya, untuk memahami konsep momen gaya torsi atau toh, perhatikan beberapa kejadian berikut ini dan amati manakah yang paling mudah menurut kalian dilakukannya. Untuk memutar baut, kedudukan tangan seperti gambar C lebih mudah dilakukan daripada kedudukan tangan pada gambar B dan A. Sementara kedudukan tangan seperti gambar B lebih mudah dilakukan daripada seperti gambar A. Gaya atau F yang diperlukan untuk memutar baut pada kedudukan C lebih kecil dari gaya yang diperlukan pada gambar B atau A. Berdasarkan fakta ini, besar gaya putar atau momen gaya tidak hanya ditentukan oleh besar gaya, tapi juga panjang lengan gaya atau R. Sehingga ditemukan persamaan toh sama dengan R kali F atau toh sama dengan R F sin theta, di mana toh sama dengan momen gaya, F sama dengan gaya yang bekerja, R lengan momen, dan theta adalah sudut yang terbentuk antara garis kerja gaya F terhadap lengan momen R. Seperti halnya gaya F torsi toh juga termasuk besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Namun bedanya, arah torsi hanya dua, yaitu yang searah dan berlawanan arah. Untuk yang selanjutnya ada momen inersia. Momen inersia merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya atau kelembaban. Momen inersia sendiri merupakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan rotasinya, atau momen inersia didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel dan kuadrat jarak partikel dari sumbu rotasi. Sehingga secara matematis momen inersia dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu I atau momen inersia sama dengan M kali R kuadrat, di mana I adalah momen inersia, M adalah massa partikel, dan R adalah jarak partikel dari sumbu pusat rotasi.
Untuk selanjutnya, ada hubungan antara momen Kyoto, momen inersia I, dan percepatan sudut atau alfa, di mana untuk persamaannya yaitu tau sama dengan I kali alfa atau sigma tau sama dengan I kali alfa. Untuk mendapatkan hubungan ketiganya, kita bisa menggunakan hukum Newton 2 translasi, yaitu persamaannya sigma F sama dengan M kali A. Lalu, untuk keterangannya, tau sama dengan momen gaya, I sama dengan momen inersia, dan alfa sama dengan percepatan sudutnya. Lalu ada contoh soal, perhatikan gambar berikut. Sebuah silinder pejal berjari 15 cm dan bermassa 2 kg dijadikan katrol pada sebuah sumur seperti gambar di samping. Batang yang dijadikan poros memiliki permukaan licin sempurna, sehingga tali yang masanya dapat diabaikan digulung pada silinder, kemudian sebuah ember bermassa 1 kg diikatkan pada ujung tali. Tentukan percepatan ember saat jatuh ke dalam sumur. Untuk penyelesaiannya diketahui dulu massa katrol atau M sama dengan 2 kg, jari katrol atau R sama dengan 15 cm yang dijadikan ke meter menjadi 0,15, lalu momen inersia katrol silinder pejal atau I sama dengan 12 mr², dan massa ember atau M sama dengan 1 kg. Ditanyanya yaitu percepatan ember atau dengan A. Yang pertama, lihat katrol yang mengalami gerak rotasi dengan berlakunya hukum Newton 2 rotasi dengan persamaannya yaitu T sama dengan I kali A per R². Lalu lihat ember yang mengalami gerak translasi, berlaku hukum Newton 2 translasi dengan persamaan Mg min T sama dengan M kali A. Nah, dari persamaan A disubstitusikan ke persamaan B, diperoleh A sama dengan M kali G per M plus I per R². Dengan memasukkan nilai momen inersianya I, maka dapat dituliskan yaitu A sama dengan 1 kali 10 per 1 plus setengah kali 2, yang dimana A sama dengan 10 per 2, yang jadi percepatan yang dialami ember ketika menuruni sumur adalah 5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kesetimbangan benda tegar. Yang akan dibahas di sini adalah kesetimbangan statis benda tegar, jenis kesetimbangan, dan titik berat benda. Untuk sebelumnya, dalam sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut, sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi atau tidak menyebabkan gerak rotasi. Oleh karena itu, syarat yang berlaku bagi keseimbangan sistem partikel hanyalah keseimbangan translasi atau sigma F sama dengan 0. Nah, ada kesetimbangan statis benda tegar. Yang pertama, benda tegar merupakan kumpulan titik-titik materi yang berupa sistem partikel, sehingga mengakibatkan benda tidak hanya mengalami gerak translasi tetapi memiliki kemungkinan untuk bergerak rotasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi syarat suatu benda tegar untuk mengalami keseimbangan statis, yang dimana secara matematis syarat suatu benda tegar mengalami keseimbangan statis adalah A. Tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tegar atau sigma F sama dengan 0, dimana sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Untuk yang B, tidak ada resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar atau sigma F sama dengan 0. Lalu ada jenis kesetimbangan, yaitu kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil yaitu kesetimbangan yang dialami benda jika sesaat setelah gangguan dihilangkan, benda akan kembali ke kedudukan kesetimbangan yang semula. Berdasarkan gerak titik beratnya, kesetimbangan stabil terjadi ketika setelah gangguan pada benda dihilangkan, titik berat benda bergerak naik. Seperti contoh yang sudah ada, yang mula-mula kesetimbangannya itu seperti ini, lalu diberi gangguan kecil, titik berat berubah di atas titik berat awal, lalu kesetimbangan akhirnya cenderung sama dengan kesetimbangan awal. Lalu untuk keseimbangan labil yaitu kesetimbangan yang dialami benda jika sesaat setelah gangguan dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan yang semulanya. Berdasarkan gerak titik beratnya, kesetimbangan labil terjadi ketika setelah gangguan pada benda dihilangkan, titik berat
benda bergerak turun. Ini mula-mulanya, lalu ini diberi gangguan, lalu ini adalah gerak akhirnya. Lalu ada keseimbangan netral atau indifferent. Kesetimbangan netral adalah kesetimbangan yang dialami benda jika gangguan kecil yang diberikan tidak mempengaruhi kesetimbangan benda. Berdasarkan gerak titik beratnya, kesetimbangan netral terjadi ketika setelah gangguan pada benda dihilangkan, titik berat benda akan tetap. Seperti gambar sini, tidak ada perubahan sama sekali, yaitu pada awal atau akhirnya. Mereka tetap sama atau tetap. Lalu yang selanjutnya ada titik berat benda. Sebuah benda terdiri atas partikel-partikel atau bagian yang masing-masing mempunyai berat. Resultan dari semua berat itu disebut berat benda. Resultan ini bekerja melalui suatu titik tunggal atau titik tangkap yang disebut titik berat atau pusat gravitasi. Pada umumnya, untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, tidak berat berhimpit dengan pusat masanya. Lalu titik berat benda adalah titik tangkap gaya berat suatu benda, di mana titik tersebut dipengaruhi oleh medan gravitasi. Penentuan letak titik berat ini dapat dilakukan dengan mudah apabila benda bersifat homogen dan beraturan, seperti kubus, balok, dan silinder. Titik pusat massa adalah titik yang mewakili posisi benda jika dianggap sebagai suatu titik materi, yang dimana perhatikan gambar di samping yang merupakan koordinat titik berat benda tegar. Untuk persamaannya yaitu X0 sama dengan X1 kali W1 plus X2 kali W2 dan seterusnya per W1 plus W2 dan seterusnya. Yaitu untuk Y0-nya Y1 sama dengan W1 plus Y2 kali W2 dan seterusnya per W1 plus W2 dan seterusnya. Dengan keterangan X sama dengan absis, W adalah titik berat, Y adalah ordinat. Nah, untuk dimensi benda dan penerapan kesetimbangan di kehidupan sehari-hari. Dimensi benda itu ada berdimensi 1 yang berupa garis L atau luasan, berdimensi 2 yang berupa bidang A, yaitu ada berdimensi 3 berupa ruang volume atau V, dan penerapan kesetimbangan di kehidupan sehari-hari. Untuk benda berdimensi 1 berupa garis L, di sini titik berat benda homogen bentuk garis untuk beberapa benda yang dapat dilihat pada tabel, yaitu yang pertama garis lurus, busur lingkaran, busur setengah lingkaran. Dengan keterangan rumusnya yaitu X0 sama dengan X1 kali L1 plus X2 kali L2 dan seterusnya per L1 plus L2 dan seterusnya. Untuk Y0 sama dengan Y1 kali L1 plus Y2 kali L2 dan seterusnya per L1 plus L2 dan seterusnya. Dan keterangan L1 itu panjang garis pertama, X1 itu absis garis pertama, Y adalah ordinat 1 garis pertama. Yang kedua ada benda berdimensi 2, yaitu berupa luasan bidang A. Titik berat benda homogen berbentuk luasan bidang untuk beberapa bidangnya dapat dilihat pada tabel, yaitu pada bidang segitiga, jajaran kinjang, blok ketupat persegi dan persegi panjang, benda juring lingkaran, dan benda setengah lingkaran. Dengan persamaannya yaitu X0 sama dengan X1 kali A1 plus X2 kali A2 dan seterusnya per A1 plus A2 dan seterusnya. Untuk Y0 adalah Y1 kali A1 plus Y2 kali A2 dan seterusnya per A1 kali A2 dan seterusnya. Dengan X adalah absis, A adalah luas bidang, Y adalah ordinat. Lalu ada benda berdimensi 3 yang berupa ruang volume atau V, yaitu titik berat benda homogen berbentuk ruang atau volume. Untuk beberapa bendanya dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu kerucut pejal dengan tinggi T, silinder pejal dengan tinggi T, setengah bola pejal dengan jari-jari R, dan bola pejal dengan jari-jari R sama dengan kulitnya. Untuk keterangannya yaitu X0 sama dengan X1 kali V1 plus X2 kali V2 dan seterusnya per F1 plus V2 dan seterusnya. Untuk Y0 sama dengan Y1 F1 plus Y2 V2 dan seterusnya per V1 plus V2 dan seterusnya. Dan keterangan X adalah absis, V adalah volume bangun ruang, dan Y adalah ordinat volume benda. Nah, untuk contoh soalnya, perhatikan gambar bidang berikut. Tentukan ordinat
titik berat benda tegak dan berbentuk bidang di bawah ini? Untuk jawabannya diketahui, yaitu A sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, AB sama 2 kali 6 sama dengan 12, AC sama dengan 4, XA sama dengan min 1, XB sama dengan 1, XY sama dengan min 1, lalu ada YA sama dengan 5, YB sama dengan 3, dan YC sama dengan 1. Untuk rumusannya yaitu X0 sama dengan sigma A kali X per sigma A, yang dimana diketahui hasilnya jika kalian sudah memasukkan rumus itu 0,2 dan Y0 nya dengan persamaan X sigma A kali Y per sigma A, dan jika kalian sudah memasukkan rumusnya akan diketahui hasilnya yaitu 3, sehingga koordinat titik berat pada bidang di atas adalah 0,2 dan 3. Untuk selanjutnya ada contoh-contoh kesetimbangan benda tegak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk di sini lebih mudahnya kita ambil cuka jungkit sebagai salah satu aplikasi kesetimbangan benda tegak, di mana berat batang berada di tengah seperti gambar pada satu ini, yang berguna sebagai penumpu batang cungkat jungkitnya. Lalu ada dua anak yang sedang bermain cungkat jungkit seperti gambar nomor 2 ini, membuat papan cungkat jungkit menjadi seimbang karena jarak mereka yang berbeda terhadap porosnya. Berikut ada simulasi PET yang menggunakan praktikum virtual dari kesetimbangan benda tegar. Di sini tujuannya dari simulasi ini untuk menerapkan prinsip kesetimbangan untuk memecahkan masalah pada sistem cungkat jungkit. Untuk itu langsung saja kita ke simulasi PET-nya. Setelah keluar tampilan seperti ini, kalian bisa langsung ke pendahuluan atau pilih salah satu. Namun di sini saya akan langsung ke lab keseimbangan. Nah, di sini jangan lupa yang pertama tampilkan gaya berat benda. Ketinggian boleh ditampilkan, boleh tidak, itu sesuai keinginan kalian. Lalu jangan lupa penggaris. Penggaris di sini digunakan untuk supaya kalian tuh tidak bingung untuk menentukan posisi letak bebannya. Nah, untuk yang pertama saya ambil contoh beban. Bebannya kita ambil yang bata, kita letakkan di sini. Lalu ambil lagi beban orang, kita letakkan di sini. Nah, setelah sudah diletakkan di sini, kita bisa switch atau play untuk melihat hasilnya sudah seimbang atau belum. Ternyata belum. Dalam posisi ini berarti sistem sedang berada dalam ketidakseimbangan, sehingga untuk membuat sistem ini menjadi seimbang, kita harus menggeser beban atau menggeser benda sampai dalam keadaan setimbang. Bebas beban yang ini atau yang ini yang bakal digeser. Kalau saya akan menggeser yang ini, coba digeser di sini. Nah, jika sudah dalam keadaan seimbang seperti ini, berarti hal ini menunjukkan bahwa keadaan sudah dalam keadaan keseimbangan. Namun, bisa dibuktikan dengan menggunakan analisis data. Oke, untuk di sini syarat keseimbangan itu ada dua, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Di sini artinya untuk sigma F sama dengan 0 adalah gaya yang bekerja pada benda tak menghasilkan gaya translasi. Dan yang kedua, sigma tau sama dengan 0 ini adalah keadaan benda yang tidak terjadi gerak rotasi. Gerak rotasi yang dimaksud adalah seperti ini, jungkat-jungkit yang ini. Jika ini digeser, kita ganti yang ini. Ini geser di sini. Nah, ini yang dinamakan gerak rotasi pada jungkat-jungkit, yaitu
untuk selanjutnya awal tadi kita. Nah, sehingga dalam prinsip ini kita gunakan yaitu sigma tau sama dengan 0. Lalu karena cungkat-cungkit itu ada kanan kiri dan mereka ini berlawanan arah atau berlawanan berat, maka dapat dituliskan seperti ini. Nah, lalu tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu untuk F data atau gaya bata itu adalah 20 sebentar. Nah, 20 ini gaya bata. Kita tulis 20 dikali, kita tetapkan untuk gravitasinya yaitu 9,8. Lalu dikali beratnya untuk lengan gaya. Untuk lengan gaya batanya itu terletak di posisi 2. Lalu sama dengan untuk gaya orangnya atau beban orangnya itu 80 kg dikali tetapkan gravitasinya 9,8 dikali lengan orangnya itu 0,5. Nah, di sini tinggal dihitung. Nah, jika misal ini hasilnya sama dengan hasil perkalian ini, misal hasilnya di sini adalah 392, lalu di sini 392. Nah, jika posisinya itu hasilnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa sistem jungkat-jungkit ini terjadi syarat keseimbangan. Dan jika kalian ingin belajar lebih lagi, kalian bisa mengulanginya dengan perbedaan objek-objeknya dan bisa mengulangi sendiri. Ya, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga mudah dipahami. Semangat terus ya, sampai jumpa.